Berbagai macam kegiatan yang kita lakukan saat ini tidak lepas dari yang namanya sumber energi, seperti air, matahari, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Yoga Biprastio dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman sekalian untuk mengerjakan latihan soal yang berkenaan dengan sumber energi. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman sering mendengar kata sumber energi. Lantas, apakah teman-teman sekalian tahu apa itu energi? Dalam fisika, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi ini tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan dikonversikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berdasarkan jenisnya, energi dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain energi kimia, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, energi panas, dan lain sebagainya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik melalui proses konversi atau transformasi. Berdasarkan ketersediaannya, energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang sumbernya berasal dari alam dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti air, angin, lautan, dan sebagainya. Energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat diperoleh kembali dan akan habis suatu saat. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, uranium, batu bara, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke latihan soal. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Intensitas energi. 2. Aktivitas ekonomi. 3. Budaya masyarakat. 4. Kehidupan politik. Parameter yang memengaruhi kebutuhan energi jangka panjang ditunjukkan oleh angka. Jadi intensitas energi merupakan parameter untuk menilai efisiensi energi di sebuah negara, yang merupakan jumlah konsumsi energi per produksi domestik bruto, atau disebut PDB. Semakin rendah angka intensitas energi, maka akan semakin efisien penggunaan energi di sebuah negara. Kemudian, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pilihan yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah A, 1 dan 2. Dalam bab 2 pasal 2 Peraturan Pemerintahan tentang Kebijakan Energi Nasional bahwa target konsumsi energi yang digunakan di Indonesia pada tahun 2025 adalah Jadi terwujudnya bauran energi primer yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional. 1. Minyak bumi menjadi kurang dari 20%. 2. Gas bumi menjadi lebih dari 30%. 3. Batu bara menjadi lebih dari 33%. 4. Bahan bakar nabati atau biofuel menjadi lebih dari 5%. 5. Panas bumi menjadi lebih dari 5%. 6. Energi baru dan energi terbarukan atau EBT lainnya, khususnya biomasa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5%. 7. Batu bara yang dicairkan atau liquid coal menjadi lebih dari 2%. Dari jawaban yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah A. Minyak bumi kurang dari 20%. Kebutuhan energi nasional setiap tahunnya terus meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Kebutuhan energi nasional paling besar dalam sektor
Oke, jadi begini teman-teman. Berdasarkan peruntukannya, energi nasional terbesar digunakan untuk keperluan rumah tangga, yaitu mencapai 382,94 juta BOE atau 31% dari total. Kemudian, terbesar kedua untuk sektor transportasi, yaitu sebesar 361,7 juta BOE atau sekitar 29,31%. Dan ketiga, untuk industri sebesar 273,86 juta BOE atau 22,19% dari total konsumsi energi nasional. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah E, rumah tangga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak penggunaan energi terhadap lingkungan adalah teman-teman. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global adalah dengan beralih ke energi alternatif. Manusia sejatinya dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Penggunaan energi alternatif terbarukan ini hendaknya harus segera diterapkan di seluruh dunia. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil harus segera diganti dengan energi bersih, seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tersebut sejatinya berlimpah namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dari uraian yang telah saya paparkan, saya dapat simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A, yaitu sistem pendingin menggunakan air. Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang menggunakan energi dalam jumlah tinggi, karena begini, sebagai contoh, pemerintah Brazil mensyaratkan penggunaan dua jenis bahan bakar, yakni BBM dan etanol, untuk semua kendaraan yang akan dipasarkan di negara itu. Sementara itu, peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPM FEUI, Eugenia Mandranugraha, berpendapat pemerintah tidak peduli dengan pengembangan energi alternatif yang sebenarnya potensinya melimpah di tanah air. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D, belum ditemukannya energi pengganti bahan bakar fosil untuk kendaraan. Pemanfaatan BBN yang dipertimbangkan untuk sektor transportasi, industri, komersial, dan pembangkit listrik adalah bahan bakar hayati adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Bahan bakar hayati dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Umumnya, biofuel digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, dan kegiatan rumah tangga seperti memasak. Karena dilihat dari segi pencemarannya, biofuel memiliki keunggulan yaitu rendah emisi bahan pencemar atau polutan, biodegradable, dan tidak beracun. Jadi teman-teman, dari uraian di atas, dapat saya simpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah pilihan yang E, biofuel. Untuk mengurangi konsumsi BBM, Indonesia menerapkan kendaraan listrik. Kendaraan listrik di Indonesia yang menggunakan bahan bakar hidrogen adalah mobil listrik saat ini punya beragam jenis, mulai dari hibrida, PHEV, baterai, hingga FCV. Hibrida menggabungkan mesin pembakaran dengan motor listrik berbaterai untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi knalpot. PHEV adalah kendaraan listrik berbekal baterai untuk perjalanan jarak pendek. Baterai adalah jenis kendaraan listrik yang sepenuhnya menggunakan daya baterai dan dapat diisi ulang di stasiun pengisian daya. Kemudian, FCV menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakar untuk memberi daya pada motor listrik. Hampir tidak ada emisi yang dihasilkan jika hidrogen berasal dari sumber energi terbarukan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, mobil listrik. Penggunaan LPG diproyeksikan turun dari 49% pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 31% pada tahun 2050. Hal ini dikarenakan suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi LPG terus meningkat. Sementara penyediaan LPG dari kilang LPG dan kilang minyak di dalam negeri terbatas. Naiknya konsumsi LPG, khususnya LPG 3 kg yang masih disubsidi,
perlu diantisipasi pemerintah mengingat banyaknya penggunaan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Untuk mengurangi volume impor LPG yang terus meningkat, saat ini pemerintah sedang merencanakan program substitusi LPG dengan DME atau dimethyl ether yang berasal dari batu bara dan substitusi LPG dengan kompor listrik induksi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. LPG tergantikan dengan tenaga listrik. Sumber daya energi yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik adalah dalam produk biomasa, minyak sawit digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk minyak nabati yang berfungsi untuk menggantikan penggunaan BBM dalam diesel sebagai mesin pembangkit listrik. Dalam 1 hektar lahan dapat menghasilkan minyak nabati sebanyak 3,5 ton. Hal ini membuat minyak sawit sangat berpotensi sebagai sumber daya energi yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Minyak sawit. Sumber energi dalam pembangkitan didominasi oleh sumber energi yang mendominasi dalam pembangkitan listrik bersumber dari sumber energi konvensional, yaitu energi yang tak terbarukan. Sumber energi dalam pembangkitan listrik terdiri dari BBM sebesar 24,1%, batu bara sebesar 31,6%, gas sebesar 28,7%, disusul dengan penggunaan tenaga air sebesar 10,9%. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu batu bara dan gas. Besaran yang paling penting dalam pemanfaatan gelombang air laut sebagai pembangkit listrik adalah jadi prinsip kerja pembangkit listrik dengan memanfaatkan gelombang air laut adalah dengan mengonversi energi kinetik massa air laut menjadi energi listrik. Energi listrik dapat tercipta dengan memanfaatkan kecepatan gelombang air laut untuk menggerakkan turbin. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu kecepatan gelombang. Kebutuhan listrik setiap rumah dapat dicukupi dengan sel fotovoltaik. Sel fotovoltaik menghasilkan listrik dari loncatan elektron pada permukaannya. Sumber energi yang menyebabkan loncatan elektron tersebut berasal dari jadi begini nih teman-teman. Sel fotovoltaik adalah sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sel fotovoltaik disebut juga dengan sel surya. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa opsi yang paling benar adalah opsi E dengan jawaban sinar matahari. Perhatikan sumber energi terbarukan berikut. 1. Biomasa, 2. Tenaga air, 3. Panas bumi, 4. Tenaga angin, 5. Gelombang laut. Pemanfaatan energi baru terbarukan di sektor ketenaga listrikan didominasi oleh teman-teman, untuk membuktikan jawaban pada soal ini, saya mengambil pendapat dari salah satu jurnal yang berjudul Laporan Status Energi Bersih Indonesia yang diterbitkan oleh Institute for Essential Service Reform. Didapatkan bahwa dari data Kementerian ESDM Indonesia, penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia secara runtut didominasi oleh beberapa jenis sumber energi berikut, yaitu PLTA, panas bumi, biomasa, dan konversi energi lain seperti angin, laut, dan sebagainya. Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi A, 1, 2, dan 3. Pada tahun 2050, produksi minyak bumi diproyeksikan menurun menjadi 53,8 juta barel. Hal ini dikarenakan ketika sumber minyak bumi sudah tua, maka dipastikan akan terjadi kendala pada saat proses produksinya. Selain itu, ketika sumber minyak bumi sudah tua, maka akan memakan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan akan peralatan pada sumber minyak tua tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Sumber minyak bumi sudah tua. Potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar. Namun, potensi tersebut masih belum optimal dikembangkan karena berbagai kendala.
Kendala yang dialami tersebut adalah energi baru terbarukan atau EBT yang masih baru biasanya memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Selain itu, letak geografis yang diperlukan dalam melihat bagaimana potensi yang ada di setiap wilayah Indonesia untuk dapat memanfaatkan EBT secara maksimal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah B, biaya investasi tinggi dan letak geografis. Contoh dari sumber terbarukan di bawah ini, jadi, sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh dari sumber energi terbarukan antara lain sinar matahari, angin, air, ombak, tumbuhan, dan sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling benar berada pada opsi E, batu bara. Pembangkit yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penghasil listriknya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan memusatkan energi surya. Jadi, jawaban yang paling benar adalah A, PLTS. Salah satu sumber energi yang dapat diubah menjadi energi listrik adalah panas laut. Berikut ini yang menjadi sumber energi panas laut adalah begini teman-teman. Permukaan laut memiliki perbedaan suhu dengan laut pada kedalaman 2 km, yaitu sebesar 20 derajat Celcius, atau bisa lebih. Air laut pada permukaan yang hangat digunakan untuk menguapkan fluida yang memiliki titik didih rendah, seperti amonia. Uap fluida tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung pada generator listrik. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa jawaban yang paling benar adalah C, perbedaan suhu permukaan dan suhu kedalaman. Langkah penghematan BBM untuk kendaraan salah satunya menggunakan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar. Berikut ini kelebihan penggunaan bioetanol. Jadi teman-teman, penggunaan bioetanol dapat mengurangi penggunaan minyak bumi dan emisi gas rumah kaca. Bioetanol dapat dihasilkan dari tanaman pangan yang memiliki kadar karbohidrat tinggi seperti tebu, jagung, ketela pohon, ketela rambat, sagu, dan lain-lain. Hal tersebut berpotensi meningkatkan harga pangan dan mengurangi lahan pertanian untuk kebutuhan pangan. Selain itu, perlu diperlakukan secara khusus mesin kendaraan karena penggunaan bioetanol 100% dapat menyebabkan mesin mengalami korosi atau sulit dihidupkan pada saat cuaca dingin. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu emisi gasnya tidak begitu berbahaya. Kegiatan pertambangan berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan, seperti contohnya. Nah, dari segi lingkungan, kegiatan pertambangan memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya pencemaran udara. Kemudian dari segi ekonomi, kegiatan pertambangan justru menimbulkan dampak yang positif, yaitu berupa peningkatan dalam pendapatan serta menciptakan lapangan kerja baru. Yang terakhir, pada segi kesehatan, kegiatan pertambangan akan menimbulkan dampak yang negatif, yaitu berupa penurunan kesehatan akibat pencemaran udara, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang. Nah, dari uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu perekonomian daerah makin menurun. Untuk mengurangi konsumsi listrik, beberapa barang menggantinya dengan baterai. Namun, pengolahan baterai bekas memerlukan cara dan aturan yang benar. Negara yang mampu mengolah limbah baterai bekas dengan cara daur ulang adalah, perlu kita ketahui nih teman-teman, kalau negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Amerika, dan Inggris masih berfokus pada produksi baterai. Sementara itu, negara Belgia adalah satu-satunya negara yang sudah mampu melakukan daur ulang baterai bekas. Sehingga, jawaban yang tepat berada pada opsi E, yaitu negara Belgia.
gas yang diproduksi dengan cara mendinginkan gas alam hingga sekitar minus 160 derajat adalah gas alam cair atau LNG adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor atau impuritas dan hidrokarbon fraksi berat, kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya pada suhu sekitar minus 160 derajat. Hingga jawaban yang paling benar adalah opsi B, yaitu LNG. Gas yang digunakan untuk mempercepat evaporasi pada konversi energi panas air laut adalah... Oke, sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan evaporasi. Dalam bidang pertambangan, evaporasi adalah kolam dangkal yang meningkatkan kadar padatan terlarut melalui penguapan. Pemecahan molekul air laut untuk menghasilkan gas hidrogen yang digunakan untuk pembangkit listrik di sekitarnya dan produk samping air murni yang akan disalurkan untuk kebutuhan air pemukiman. Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi D, yaitu karbon. Energi nuklir dapat membangkitkan tenaga listrik karena turbin listrik dalam PLTN digerakkan oleh energi mekanik uap air yang timbul akibat perubahan energi nuklir menjadi energi. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal, di mana tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik, sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi D, yaitu panas. Energi yang komponen utamanya berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun dari hewan, adalah... Untuk menjawab soal satu ini, mari kita uraikan bersama-sama nih teman-teman. Lalu kita ambil kesimpulan, mana jawaban yang paling benar. Yang pertama, bioenergi adalah energi yang komponen utamanya berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Biomasa adalah berasal dari limbah budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan. Kemudian, yang ketiga, biogas adalah senyawa gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Kemudian, biomekanika adalah ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Nah, dari uraian yang telah kita uraikan di atas, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, bioenergi. Reaksi nuklir dengan metode penggabungan inti adalah... Dalam fisika nuklir, fusi nuklir atau reaksi termonuklir adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar dan partikel subatom, yaitu neutron dan proton. Sehingga jawaban yang paling tepat berada pada opsi A, yaitu fusi. Baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan baik dan kita tularkan kepada teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.